Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Lina, absen 32. Jadi di sini saya ingin membawakan ceramah berjudul Istidraj. Pertama-tama sebelum itu marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dia telah memberikan nikmat kepada kita agar kita bisa hidup hingga saat ini, dan kita harus bersyukur dengan hal itu. Dan juga jangan lupa kita untuk terus sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi istidraj adalah suatu kenikmatan yang membinasakan. Jika ada di antara kita mendapatkan apa yang kita mau dengan mudah, hati-hati, itu bisa jadi istidraj. Maka hendaknya kita berkaca diri dan berintrospeksi diri. Sebab apabila kita mendapatkannya atau memperolehnya dengan jalan yang buruk, itu bukanlah nikmat yang patut kita syukuri, melainkan malapetaka yang meski diwaspadai. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, apabila engkau melihat Allah memberikan seorang hamba kelimpahan dunia atas kemaksiatan-maksiatannya, apa yang ia sukai, maka ingatlah, sesungguhnya hal itu adalah istidraj. Jadi, ketika ada orang yang tidak sholat, tidak puasa Ramadan, gemar bermaksiat, tapi hidupnya makmur, sejahtera, dan bergelimang harta atau kemewahan, ini adalah istidraj. Seperti yang dikatakan dalam surat Al-An'am ayat 44, maka tatkala mereka melupakan perintah yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekencang-kencangnya atau sekuat-kuatnya. Maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Dan lihat konteks atau redaksi, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Jadi itu bisa saja dalam semua bidang, seperti bidang teknologi, ekonomi, dan semuanya. Contohnya seperti ada seorang kelompok organisasi yang mendirikan organisasi tersebut dengan uang yang tidak baik atau uang yang haram, tetapi organisasi itu maju dan mereka melupakan Allah sebagai Tuhannya. Itu merupakan tanda-tanda dari istidraj. Kedua, ketika ada orang yang ingin sekali naik jabatannya, dan ketika dia naik, dia berbuat zolim, atau dengan cara zolim dia agar bisa menaiki jabatannya itu, sesungguhnya itu tak lain adalah istidraj. Dan ketiga, kemudian apabila ada suatu negara yang kufur terhadap nikmat Allah, menghalalkan suatu yang haram, dan meninggalkan semua beragam kemaksiatan, dan memusuhi atau memerangi orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, secara zahir, negara itu maju atas semua bidang aspek kehidupannya. Namun tak lain, negara itu terkena istidraj. Jadi, janganlah bangga atau senang dulu apabila kita mendapatkan suatu kenikmatan atau berupa harta, apabila kita masih dalam keadaan bermaksiat atau kita memperolehnya dengan cara yang tidak baik. Itu bukanlah suatu kenikmatan yang perlu kita syukuri, melainkan adalah malapetaka bagi kita diri sendiri. Jadi istidraj itu Allah sudah sampai tahap ngebiarin dia, dan ini adalah paling bahaya dalam hidup seorang hamba ketika dia dicuekin sama Allah. Kalau Allah perhatian sama dia, ketika dia salah, Allah tegur dia. Ketika dia salah, Allah kasih ujian buat dia. Dan ketika dia salah, Allah kasih kesempatan. Supaya apa? Supaya dia insyaf, supaya dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang masih dikasih ujian, dikasih musibah, masih ditegur sama Allah dengan niat supaya dia balik, sebetulnya Allah masih perhatian sama dia. Justru ketika ada orang yang bikin dosa, terus Allah biarin aja,
nggak ada masalah ketika dia buat dosa itu dan setelahnya, dan seterusnya. Kayak hidupnya lempeng-lempeng nyaman. Sebetulnya Allah lagi nyuekin dia, dan dicuekin Allah adalah seburuk-buruknya kondisi seorang hamba. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.